Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan materi tentang unsur pendukung tari. Unsur pendukung tari itu apa sih? Unsur pendukung tari ya unsur-unsur yang mendukung jalannya sebuah pertunjukan tari. Apa saja sih unsur pendukung tari? Nah, unsur pendukung tari itu ada 6. Di antaranya ada tema, iringan atau musik, tata busana, tata rias, tempat atau pentas, dan tata lampu atau cahaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah tema. Tema adalah pokok pikiran, gagasan utama atau ide dasar. Nah, dalam membuat sebuah pertunjukan tari, tentunya kita harus tahu dulu tema apa yang akan kita ambil dalam sebuah pertunjukan tari ataupun gerakan tari. Nah, sumber tema itu dapat berasal dari apa yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, dan kita rasakan. Contohnya seperti pengalaman hidup yang kita alami, entah itu senang, sedih, kemudian tentang kehidupan binatang, kehidupan sehari-hari, tentang cerita rakyat. Nah, cerita itu semua bisa kalian angkat menjadi sebuah pertunjukan tari ataupun gerakan tari. Kita lanjut, yang kedua itu ada iringan atau musik. Musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, tari tanpa adanya musik itu tidak akan berjalan. Musik itu tidak harus dengan menggunakan alat musik ya. Bisa saja hanya dengan menggunakan ketukan. Nah, itu bisa jadi sebuah musik bagi si penari. Kemudian fungsi musik itu sebagai pengiring tari, sebagai pemberi suasana tari, dan sebagai ilustrasi. Bentuk iringan tari itu bisa berasal dari iringan internal dan iringan eksternal. Kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas tentang fungsi musik. Nah, yang pertama adalah musik sebagai pengiring tari. Di mana peranan musik hanya untuk mengiringi atau menunjang penampilan tari. Tarian digarap atau diciptakan berdasarkan musik yang telah ada. Contohnya musik sebagai pengiring tari adalah tari golek ayun-ayun yang diiringi oleh gending ayun-ayun. Ataupun contoh-contoh tarian yang sudah ada, misal tari topeng endel itu adalah musiknya sebagai musik pengiring tari untuk mengiringi sebuah tarian, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian yang kedua adalah musik sebagai pemberi suasana tari. Dalam hal ini, musik dipergunakan biasanya untuk drama tari. Kenapa drama tari? Karena dalam drama tari itu banyak terdapat pembagian adegan-adegan pada alur cerita
sehingga setiap adegannya kan nanti memiliki suasana yang berbeda-beda. Misal adegan pertama suasana sedih, adegan kedua gembira, adegan ketiga gaduh bertengkar. Nah, itu cocok sekali untuk drama tari kalau musik sebagai pemberi suasana tari. Contohnya dalam Sendra Tari Ramayana. Itu contoh musik sebagai pemberi suasana tari. Kemudian yang ketiga adalah musik sebagai ilustrasi, di mana musik digunakan sebagai pengantar tari dan digunakan pada saat-saat tertentu saja sesuai dengan kebutuhan garapan tari. Nah, dalam musik sebagai ilustrasi itu contohnya misal suara-suara burung berkicau atau suara jangkrik, itu adalah musik sebagai ilustrasi. Kemudian kita lanjut ke bentuk iringan tari yang terbagi menjadi dua, yaitu bentuk iringan internal dan bentuk iringan eksternal. Yang pertama, iringan internal. Iringan internal adalah iringan tari yang berasal atau bersumber dari diri penarinya. Contohnya, tarikan nafas, suara-suara penari, tepuk tangan, hentakan kaki, ataupun bunyi dari busana atau perlengkapan yang dikenakan oleh para penari. Iringan internal itu berarti yang bersumber dari diri kita ya. Nah, contoh tariannya adalah tari saman. Nah, kalian tentunya pernah melihat tari saman itu seperti apa. Musiknya itu kan berasal dari tepuk paha, tepuk dada, tepuk tangan. Nah, itu adalah contoh dari iringan internal. Kemudian ada lagi tari lilin, kemudian ada lagi tari Balian Kalimantan. Yang kedua adalah iringan eksternal. Iringan tari yang bersumber dari luar diri si penari. Contohnya, nyanyian, puisi, suara-suara musik ya, instrumen gamelan. Intinya semua alat musik, segala macam bentuk alat musik itu termasuk ke dalam iringan eksternal. Kemudian yang ketiga adalah tata busana. Busana tari adalah pakaian yang digunakan oleh penari saat melakukan pentas sesuai dengan kebutuhannya. Nah, macam busana itu kan berbeda-beda ya. Tari yang satu dengan tari yang lainnya itu pasti berbeda-beda sesuai dengan tema atau garapan yang diusung. Fungsi busana tari itu untuk mendukung tema atau isi tari dan untuk memperjelas peran-peran dalam suatu sajian tari. Nah, dalam tata busana tari itu memiliki warna-warna, bermacam-macam warna, ada merah, ada kuning, ada hitam. Nah, Bu Ika akan menjelaskan beberapa warna yang biasa dipakai dalam garapan tari, dalam sebuah tari.
Arti simbolis dari warna dalam busana tari yang pertama, warna merah itu merupakan simbol keberanian dan agresif. Kemudian yang kedua, warna biru merupakan simbol kesetiaan dan mempunyai kesan ketentraman. Warna kuning merupakan simbol keceriaan atau berkesan gembira. Kemudian yang keempat, warna hitam merupakan simbol kebijaksanaan. Dan yang kelima, warna putih merupakan simbol kesucian atau bersih. Nah, itu adalah warna-warna dalam kostum tari yang biasa digunakan dalam sebuah garapan tari. Kemudian yang keempat adalah tata rias. Fungsi rias itu adalah mengubah karakter pribadi menjadi karakter tokoh yang sedang dibawakan. Kemudian memperkuat ekspresi dan menambah daya tarik penampilan. Itu adalah tata rias. Nah, dalam sebuah pertunjukan tari itu tidak selamanya dilakukan dalam panggung tertutup, tapi bisa juga dilakukan dalam panggung terbuka. Nah, dalam rias pun ada ketentuan pada saat pementasan di panggung tertutup ataupun terbuka. Tata rias pada panggung tertutup itu penataan riasnya harus lebih tegas, jelas garis-garisnya, dan lebih tebal. Kemudian tata rias panggung terbuka, penataan riasnya itu tidak terlalu tebal, dan yang lebih utama, riasan harus tampak halus dan rapi. Kenapa seperti itu? Karena biasanya jarak antara panggung, maksudnya di panggung terbuka, jarak antara penari dan penonton itu lebih dekat. Jadi nanti akan terlihat riasannya kita bagus apa tidaknya. Kemudian kenapa sih rias di panggung terbuka itu lebih tegas dan harus lebih tebal? Nah, karena posisinya jarak antara si penari dan penonton itu lebih jauh jaraknya. Kita lanjut, yang kelima itu adalah tempat atau pentas. Nah, pentas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah lantai yang agak tinggi di gedung pertunjukan tempat memainkan sandiwara ataupun pertunjukan lainnya. Itu adalah pentas. Bentuk pentas ada 3 macam, yaitu bentuk proscenium, bentuk tapal kuda, dan bentuk pendopo. Yang pertama, bentuk pentas adalah proscenium. Apa sih proscenium? Bentuk proscenium di mana penonton hanya dapat melihat dari sisi depan saja. Nah, bisa kalian lihat itu penonton hanya ada di bagian depan saja. Itu adalah proscenium. Kemudian yang kedua itu adalah tapal kuda. Nah, tapal kuda berarti bentuknya seperti kaki kuda. Bentuk tapal kuda yaitu pentas yang menyerupai bentuk tapal kuda dan penonton bisa melihat dari 3 sisi. Sisi kanan, sisi kiri ataupun sisi depan. Bisa kalian lihat ya, bentuknya seperti tapal kuda. Kemudian yang ketiga adalah bentuk pendopo. Nah, bentuk pendopo ini hampir sama dengan tapal kuda. Bisa dilihat dari sisi depan, sisi samping kanan dan samping kiri. Bedanya, kalau bentuk pendopo itu panggungnya lebih tinggi daripada bentuk tapal kuda. Yang selanjutnya itu tentang
tata lampu atau cahaya. Tata lampu adalah segala perlengkapan perlampuan baik tradisional ataupun modern yang digunakan untuk keperluan penerangan dan penyinaran dalam pertunjukan tari. Nah, jenis-jenis lampu diantaranya adalah spotlight, follow spotlight, dan strip light. Tata letak lampu diantaranya adalah front light, side light, back light, dan general light. Kita bahas satu persatu. Yang pertama tentang jenis-jenis lampu. Adalah spotlight atau lampu khusus. Spotlight biasanya digunakan untuk menyinari objek-objek secara khusus. Nah, bisa dilihat contoh lampunya seperti di samping. Itu adalah lampu spotlight. Kemudian yang kedua adalah follow spotlight. Nah, lampu follow ini biasanya sudah pernah kalian lihat di panggung-panggung pertunjukan. Lampu ini berfungsi untuk mengikuti objek tertentu atau lampu sentral yang dipakai untuk mengikuti objek-objek yang bergerak. Lampu atau follow spotlight itu biasanya digunakan untuk mengikuti objek tertentu. Contohnya itu seperti lampu-lampu yang di Mr. Bean itu loh. Nah, itu mengikuti objek-objek tertentu. Kemudian yang ketiga itu adalah strip light, yaitu lampu berderet yang bermacam-macam warna yang biasanya terletak pada panggung bagian belakang. Itu adalah strip light. Kita lanjut ke pembahasan tentang tata letak lampu. Yang pertama itu adalah front light, yaitu penyinaran lampu dari arah depan objek yang disinari. Biasanya lampu ini terletak di bagian depan pentas. Kemudian yang kedua itu adalah side light. Penyinaran dilakukan dari arah samping objek. Letak lampu otomatis berada di bagian samping. Kemudian yang ketiga adalah backlight. Penyinaran dari belakang objek. Biasanya lampu ini terletak di bagian belakang bawah pentas. Kemudian yang keempat adalah general light. Penyinaran keseluruhan pentas. Fungsinya untuk menerangi seluruh pentas. Biasanya diletakkan di atas panggung atau pentas. Nah, itu yang terakhir adalah yang terakhir adalah unsur pendukung tari tentang tata letak lampu atau tentang lampu. Nah, demikian pembahasan materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan. Dan bagi anak-anakku sekalian, selamat belajar, selamat menghadapi PAS tahun 2020 semester ganjil. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan, semoga mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.